Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas siang hari ini. Saudara Presiden Joko Widodo mencopot sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Firly pun melawan status tersangka dirinya oleh polisi lewat pra-peradilan. Presiden Joko Widodo telah memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Pemberhentian tertuang dalam Kepres nomor 116 tanggal 24 November 2023. Dalam Kepres yang sama, Presiden menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Jadi ada dua isi dari Kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara ya Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua Sementara. Ini sesuai dengan Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri pada hari Jumat 24 November. Pengajuan pra-peradilan Firly disebut sebagai upaya perlawanan hukum atas penetapan tersangka dirinya yang diklaim banyak kejanggalan dalam proses penyidikan. Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepanitraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH, dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. Polda Metro Jaya mencegah Firly Bahuri ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly dicegah ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Polisi akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik, diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Dalam program Kompas Petang, kuasa hukum Firly Bahuri mengaku kaget dengan penetapan Firly Bahuri dan menilai status tersangka itu terkesan dipaksakan. Terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah atau apapun lah ya, masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Tiba-tiba semalam kami dikagetkan dengan penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Ada apa? Sementara kediaman Firly yang ada di perumahan Villa Galaksi Kelurahan Jagasetia, Kota Bekasi dijaga ketat Brimob. Usai Firly ditetapkan sebagai tersangka, rumah Firly sempat digeledah polisi untuk kepentingan pengusutan kasus. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Polda Metro Jaya. Tifal, selamat siang. Lantas bagaimana status pencekalan terhadap Firly Bahuri saat ini? Iya, ini juga yang sebetulnya masih kami tunggu tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM setelah permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Firly Bahuri ini dilayangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kemarin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa permohonan pencegahan sudah dilayangkan kemarin pada hari Jumat 24 November 2023 dan dimohonkan pencegahan berlaku selama 20 hari ke depan dengan harapan ini bisa mempermudah proses penyidikan terhadap Firly Bahuri yang statusnya sekarang sudah menjadi tersangka untuk kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, untuk pergerakan kasus juga masih terus dijalankan penyidikannya sampai dengan saat ini. Bahkan ada rencana untuk minggu depan bakal diperiksa para pimpinan di jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai saksi untuk menggali lagi keterangan lebih banyak
memperdalam lagi penyidikan dari kasus pemerasan ini yang dialami atau yang dilaporkan pertama kali oleh Syahrul Yassin Limpo. Syahrul beberapa kali sudah dijalani pemeriksaan selaku terlapor atau pelapor dalam kasus ini, dan juga Firly Bahuri juga sudah menjalani masa pemeriksaan sebelum proses penyidikan ini ditetapkan begitu oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan sampai dengan sekarang kami juga masih menantikan apakah ada penjadwalan khusus untuk Firly Bahuri menjalani proses pemeriksaan dengan status barunya saat ini sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Hal lainnya juga, Sisko, yang kami cermati sampai dengan saat ini atau yang saya cermati untuk penyidikan kasus ini adalah terkait dengan penahanan. Kita paham bahwa dalam jerat pidana yang dialamatkan kepada Firly Bahuri ini tertuang di pasal yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan jerat pidananya adalah maksimal seumur hidup. Apakah kemudian dari pihak kepolisian akan melakukan penahanan atau tidak? Kombes Ade Safri Simanjuntak juga menyampaikan bahwa soal penahanan ini sepenuhnya akan menjadi kewenangan dari penyidik apakah diperlukan atau tidak. Tapi kalau kita melihat lagi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peluang itu tetap ada bergantung pada penilaian objektif dan subjektif yang dipakai oleh penyidik. Penilaian objektif kalau kita ingat lagi itu sudah tertuang dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa ada peluang bagi tersangka yang memiliki jerat atau ancaman pidana minimal atau setidak-tidaknya 5 tahun penjara untuk dilakukan proses penahanan. Terlebih untuk kasus-kasus yang termuat dalam pasal-pasal tertentu, dalam hal ini untuk pelanggaran-pelanggaran termasuk salah satunya adalah narkotika dan juga pasal-pasal lain yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi juga jangan lupa bahwa untuk proses penahanan itu juga ada pandangan subjektif yang dipakai oleh penyidik. Dalam aturan di pasal 21 ayat 1 KUHP itu juga menerangkan apabila kemudian dari pihak penyidik memiliki kekhawatiran dalam beberapa bentuk, entah itu khawatir kabur atau melarikan diri dari tersangka, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari, maka akan ada peluang untuk dilakukan proses penahanan. Tapi sampai dengan sekarang kami juga masih menantikan informasi pasti dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya apakah Firly akan langsung dilakukan penahanan dan kapan kiranya Firly akan melakukan pemeriksaan lanjutan setelah statusnya naik menjadi tersangka. Perlu diingat bahwa untuk Firly Bahuri ini dijerat dengan pasal 12E kecil dan juga pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pasal pengait adalah pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterangkan di situ di pasal 12 huruf E kecil bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, pidananya termuat di pasal 12 huruf B besar dengan ancaman pidananya bervariasi, mulai dari rentang 4 sampai 20 tahun kurungan penjara atau maksimal seumur hidup, ditambah dengan pidana denda dari rentang 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Sisko. Ya, tentunya ini menarik Tifal dan juga saudara, karena kita mengetahui juga tadi penyidik ada objektifnya dan juga subjektifnya, takut untuk kehilangan barang bukti ataupun kabur melarikan diri. Namun dari pihak Polda Metro Jaya setidaknya sudah mengajukan untuk melakukan pencegahan terhadap Dirjen Imigrasi. Kami akan menantikan perkembangan Tifal. Terima kasih atas informasi dari Polda Metro Jaya.